Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 412. Hehe, adik kecil. Bagaimana? 50.000 koin roh sebagai ganti sepotong informasi tentang Xiaoyan. Ini pasti sepadan. Ketika saatnya tiba, selama adik kecil menangkap Xiaoyan dan membawanya ke 4 sekte besar, jasa yang telah kamu lakukan sudah cukup bagimu untuk tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupmu. Pemuda yang tampak malang itu menyeringai saat dia melihat Xiaoyan. Namun, dia tidak tahu bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan orang di depannya tertawa tanpa henti di dalam hatinya. Hehe. Tetapi karena ini masalahnya, kamu tahu bahwa selama kamu menangkap Xiaoyan ini dan membawanya ke 4 sekte besar, kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupmu. Namun, mengapa kamu tidak menangkap Xiaoyan sendiri? Sudut mulut Xiaoyan melengkung menjadi senyuman. Dia juga menyeringai saat dia melihat pemuda yang tampak malang di depannya. Nada suaranya penuh dengan keceriaan. Agar dapat pulih dari luka-luka di tubuhnya, ia memilih untuk mundur ke Pegunungan Silin. Saat ini, ia sedang memulihkan diri di tempat tersembunyi di dalam Pegunungan Silin. Meskipun aku tahu di mana ia berada, sangat disayangkan bahwa kekuatanku tidak cukup dan aku masih belum sebanding dengannya. Beberapa kali aku pergi ke sana, aku terpaksa melarikan diri. Aku bahkan hampir mati di tangannya. Oleh karena itu, aku hanya bisa menjual informasi ini tanpa daya. Desah. Wajah pemuda yang tampak malang itu dipenuhi dengan keengganan saat dia menceritakan pengalamannya dengan Xiaoyan. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Xiaoyan ada tepat di depannya. Dia tidak berani membayangkan ekspresi menarik seperti apa yang akan muncul di wajah pemuda yang tampak malang itu jika Xiaoyan mengungkapkan identitasnya saat ini. Ketika dia mendengar kata-kata pemuda yang tampak malang itu, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Namun, dia masih mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Dengan tawa kecil, mata Xiaoyan sedikit berubah. Ekspresi ragu muncul di wajahnya saat dia bertanya kepada pemuda yang tampak malang itu lagi. Oh, berdasarkan apa yang kamu katakan? Maksudmu kamu pernah bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya? Ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi pemuda yang tampak malang itu segera rileks. Dia menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya seolah-olah dia memberitahu Xiaoyan bahwa ini benar. Sejujurnya, aku telah bertarung dengan Xiaoyan beberapa kali. Meskipun dia terluka saat itu, sangat disayangkan bahwa seorang setengah kaisar adalah seorang setengah kaisar. Pada akhirnya, aku bukanlah tandingannya. Meskipun aku berhasil lolos dari kematian setiap kali. Xiaoyan, bocah itu, Xiao telah menderita. Aku bahkan telah memotong salah satu jarinya. Ketika dia selesai berbicara, pemuda yang tampak malang itu benar-benar mengeluarkan tulang jari yang menguning dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depan Xiaoyan seolah-olah dia takut Xiaoyan tidak akan mempercayainya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan batuk 2 kali. Harus dikatakan bahwa penipu ini benar-benar memiliki banyak trik di balik lengan bajunya. Dia memiliki semua jenis peralatan penipuan. Dia bahkan memiliki tulang jari palsu. Melihat warna tulang jari ini, tampaknya berusia lebih dari 10 tahun. Dia benar-benar mengatakan bahwa itu diambil secara paksa selama pertempuran dengan Xiaoyan belum lama ini. Dia benar-benar tidak tahu malu. Hehe, adik kecil, kamu harus percaya padaku sekarang. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Luka Xiaoyan semakin parah. Selama kamu membeli informasiku ini dan menemukannya, kamu akan dapat dengan mudah membunuhnya. 50.000 koin roh sebagai ganti kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Adik kecil, kamu telah menghasilkan banyak uang. Pemuda yang tampak malang itu menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Kata-katanya benar-benar mengungkapkan sedikit rasa iri. Tampaknya informasi ini benar-benar dapat mendatangkan kejayaan dan kekayaan bagi Xiaoyan seperti yang dikatakannya. Harus dikatakan bahwa keterampilan pemuda berwajah malang itu dalam menipu orang-orang cukup hebat. Dia tidak hanya memiliki seperangkat peralatan yang lengkap, tetapi dia bahkan dapat mengendalikan perubahan ekspresinya dan fluktuasi dalam hatinya dengan begitu mudah. Jika itu orang lain hari ini, mereka mungkin benar-benar telah ditipu olehnya. Sayangnya, yang tidak diketahui oleh pemuda berwajah malang itu adalah bahwa Xiaoyan, yang katanya ada hubungannya dengan dia, sedang berdiri di depannya saat ini dengan senyum mengejek. Hatinya penuh dengan seringai dingin. Meskipun apa yang kamu katakan benar, saya pikir lebih baik melupakannya.
Karena kamu mengatakan bahwa Xiaoyan mampu mengalahkanmu beberapa kali dalam keadaan terluka parah, dan bahkan hampir membunuhmu. Jika aku pergi dan mati di tangannya, bukankah 50.000 koin roh ini akan terbuang sia-sia? Sudut mulut Xiaoyan melengkung ke atas dan dia tertawa pelan. Namun, dia mengangkat bahunya tanpa daya pada pemuda yang tampak malang di depannya. Tampaknya dia cukup takut pada Xiaoyan, yang terluka parah tetapi masih memiliki sedikit kekuatan. Mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan, pemuda yang tampak malang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam di depannya tidak akan berani membeli setelah dia mengatakan begitu banyak. Meski begitu, pemuda yang tampak malang itu masih tidak mau menyerah. Dia telah mengatakan begitu banyak hari ini. Tidak peduli apa, dia harus mengambil 50.000 koin roh dari saku pemuda berjubah hitam di depannya. Hehe, adik kecil, jangan khawatir. Setelah beberapa pertempuran antara aku dan Xiaoyan, dia telah menghabiskan banyak energi. Sekarang, Xiaoyan sudah menjadi anak panah di ujung lintasannya. Selama kau berani menyerangnya, Xiaoyan pasti akan menjadi hantu di bawah tanganmu. Mendengar ini, kerutan dahi Xiaoyan tidak mengendur. Melihat ini, pemuda yang tampak malang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi Xiaoyan dalam hatinya. Namun, pada akhirnya, dia menelan ludah dan menarik napas dalam-dalam. Sekali lagi, dia menghasut Xiaoyan dan berkata, "Adik kecil, kamu tidak boleh melepaskan kesempatan bagus di depanmu. Selama kamu mengaitkan jarimu, kamu bisa membunuh Xiaoyan. Kemudian, kamu bisa duduk di kursi kemuliaan dan kemegahan. Pada saat itu, kamu akan memiliki semua kekuatan dan kecantikan yang kamu inginkan. Sekarang, aku hanya ingin kamu melakukan hal yang sederhana. Apa yang kamu khawatirkan? Oke, aku akan membelinya." Xiaoyan segera berteriak keras setelah kata-kata dari mulut pria yang tampak malang itu terdengar, menarik perhatian banyak orang di toko. Ketika mereka melihat pria yang tampak malang itu, mereka mengerutkan mulut mereka dengan jijik. Segera, tatapan mereka membawa sedikit rasa kasihan saat mereka melihat Xiaoyan sebelum berbalik. Jelas bahwa banyak orang yang hadir telah ditipu oleh pemuda yang tampak malang ini sebelumnya. Adapun pemuda yang tampak malang itu, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan orang lain di toko. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ekspresi di wajahnya langsung menjadi terkejut. Sepasang mata kecil mengungkapkan keserakahan yang dalam. Di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan ejekan terhadap Xiaoyan. Hehe, kamu sangat mudah tertipu. Jika aku bisa menemukan Xiaoyan, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk mengambil harta karun itu? Dasar idiot. Haha, saat dia mengejek dalam hatinya, pemuda yang tampak malang itu tidak menyadari bahwa saat dia mengejek Xiaoyan dalam hati, Xiaoyan juga mencibirnya di permukaan. Hehe, adik laki-laki itu benar-benar orang yang tegas. Aku suka berurusan dengan orang-orang sepertimu. Kau melakukan semuanya dengan lugas. Hahaha, pemuda berwajah malang itu tertawa. Saat berbicara, dia mengeluarkan peta kulit domba dari cincin penyimpanannya dan hendak menyerahkannya kepada Xiaoyan. Tunggu, bab 413. Kata-kata yang tiba-tiba muncul di medan perang menyebabkan ekspresi wajah Xiaoyan berhenti tanpa sadar. Pria yang tampak malang di depannya juga terkejut. Baru saat itulah Xiaoyan tersadar. Matanya menunjukkan ketidakpastian saat dia melihat ke arah asal suara itu. Yang terlihat di mata Xiaoyan adalah seorang pria muda yang mengenakan gaun bersulam. Dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Di wajah tampannya ada ekspresi kesombongan. Di sisi kiri dan kanannya ada dan pria tua berjubah abu-abu. Mereka melindungi keselamatan pria muda itu. Melalui deteksi jiwa Xiaoyan, dia menemukan bahwa pria muda di depannya tidak lemah. Dia telah mencapai level kaisar setengah bela diri bintang 3. Dengan bakat kultivasi semacam ini, dia sudah bisa dianggap sebagai jenius sejati di antara rekan-rekannya. Adapun dua pria tua berjubah abu-abu di samping pria muda itu, kekuatan mereka secara alami lebih kuat daripada pria muda itu. Kedua pria tua ini sama-sama adalah kaisar setengah bela diri bintang 8. Salah satu dari mereka bahkan memiliki kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 8 tahap akhir. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus alam setengah kaisar bela diri bintang 9. Sedangkan lelaki tua lainnya, meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan yang pertama, dia masih seorang setengah kaisar bela diri bintang 8. Di kota Murbei, kekuatan semacam ini sudah merupakan eksistensi puncak. Meskipun kedua lelaki tua itu kuat, Xiaoyan tidak menganggap mereka sebagai lawannya. Bagi Xiaoyan saat ini, setengah kaisar bela diri tidak lagi menjadi ancaman baginya. Tidak ada gunanya melihat kekuatan kedua lelaki tua berjubah abu-abu ini. Namun,
Ketika tatapan Xiaoyan dengan saksama mengamati pemuda yang berdiri di antara kedua lelaki tua itu, alisnya yang rileks tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terangkat. Dia langsung tercengang. Di dada pemuda ini ada lambang klan. Ini adalah simbol. Di benua ini, itu adalah simbol yang sangat umum. Namun, yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa latar belakang lambang klan di dada pemuda ini sebenarnya adalah pedang emas besar yang menembus awan. Adapun pedang emas besar ini, itu adalah simbol dari salah satu dari 4 sekte besar, sekte pedang surgawi. Dengan kata lain, keluarga tempat pemuda ini berasal adalah salah satu kekuatan tambahan dari sekte pedang surgawi. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia masih akan bertemu dengan bawahan dari 4 sekte besar. Meskipun dia sudah bersiap untuk bersembunyi di pegunungan yang dalam, harus dikatakan bahwa musuh pasti akan bertemu di jalan yang sempit. Namun, Xiaoyan tidak mampu membangkitkan minat apapun pada pemuda di depannya ini. Lupakan fakta bahwa klannya hanyalah kekuatan cabang dari sekte pedang langit. Hanya kekuatan yang dimiliki pemuda ini saat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dipedulikan Xiaoyan. Demi menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan juga terlalu malas untuk menciptakan masalah baru. Xiaoyan tidak akan melakukan sesuatu yang akan membuatnya menarik perhatian 4 sekte besar hanya untuk menyingkirkan seekor ikan kecil. Dengan tangan disilangkan di depan dada, Xiaoyan dengan tenang menatap pemuda yang perlahan berjalan ke arahnya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki keraguan tentang yang terakhir, itu tidak berarti bahwa tamu biasa tidak. Pada saat ini, selain Xiaoyan, yang lain yang melihat pemuda ini tidak bisa menahan sedikit kerutan. Banyak pasang tatapan serius menyapu kedua lelaki tua di samping pemuda itu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa takut. Harus diketahui bahwa di pavilion penembus langit, selain Xiaoyan dan kedua lelaki tua di samping pemuda itu, yang terkuat dari 3 kaisar setengah bela diri lainnya, hanyalah kaisar setengah bela diri bintang 4. Ketika kekuatan seperti itu diletakkan di hadapan kedua lelaki tua berjubah abu-abu di samping pemuda itu, hanya ada satu kata yang bisa menggambarkannya. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dengan demikian, dengan munculnya pemuda itu, suasana tempat yang awalnya ramai dengan cepat berubah dingin dan sunyi. Pemuda itu perlahan melangkah maju di depan tatapan acuh tak acuh Xiaoyan. Namun, tatapannya terfokus pada Xiaoyan. Kedua matanya menampakkan senyum dingin. Ketika dia melihat pemuda itu, ekspresi wajah pemuda yang tampak malang di samping Xiaoyan langsung berubah. Dia berbalik dan cepat-cepat membungkuk pada pemuda itu. Namun, dia dengan santai dilambaikan oleh pemuda itu dan terlempar keluar dari pavilion penembus langit. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Xiaoyan menyipitkan matanya. Ketika dia melihat serangan pemuda itu, ekspresinya tidak berubah. Namun, ada kilatan gelap yang berkedip-kedip jauh di dalam matanya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak lembut ini benar-benar akan begitu kejam ketika dia menyerang. Setelah pemuda yang tampak malang itu terlempar keluar dari pavilion penembus langit, peta itu juga terus mendarat di tangan pemuda itu. Sambil memegang peta, mata pemuda itu tidak pernah lepas dari wajah Xiaoyan. Dia tampak sedang mengamati sesuatu. Xiaoyan mengabaikannya. Namun, pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu apa sebenarnya yang coba dilihat pemuda ini dari wajahnya. Mungkinkah itu? Memikirkan kemungkinan tertentu, ekspresi di mata Xiaoyan tiba-tiba mengembun. Dia dengan cepat mengangkat pandangannya dan menatap pemuda itu dengan tatapan sedikit takut. Untungnya, setelah keduanya saling mengamati dalam diam untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka menemukan apapun. Tiba-tiba, pemuda itu mengambil peta di tangannya di depan Xiaoyan dan menggoyangkan peta yang digulung di tangannya. Senyum yang tak dapat dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Dia tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, "Oh, teman, apakah kamu ingin membeli peta ini?" Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Setelah melihat ke atas dan ke bawah pada pemuda itu, dia mengangkat alisnya dan berkata sambil terkekeh, "Sayangnya, saya baru saja ingin membelinya. Sekarang, saya sudah tidak tertarik lagi." Mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tatapan yang biasa dia gunakan untuk menatap Xiaoyan menunjukkan sedikit kedinginan. Namun, pada akhirnya, itu ditekan dengan sempurna olehnya. Pemuda itu tersenyum tipis dan menarik tangannya yang terulur. Peta itu tergantung di udara di depan Xiaoyan di bawah kendalinya. Selama dia mengulurkan tangannya, peta itu akan jatuh ke tangan Xiaoyan. "Haha, sepertinya kamu tidak mau menghabiskan uang ini. Kalau begitu,
Peta ini adalah hadiah dariku untukmu. Bagaimana? Xiaoyan mengangkat alisnya karena terkejut. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang pemuda di depannya coba jual. Pada saat ini, bahkan dua pria tua berjubah abu-abu di samping pemuda itu tanpa sadar sedikit mengernyit. Mereka juga sangat terkejut di dalam hati mereka. Mengapa pemuda di depan mereka tiba-tiba melakukan hal seperti itu? Ini sepertinya bukan gayanya yang biasa. Haha, kalau aku tidak salah, kamu pasti punya sesuatu untuk ditanyakan padaku. Karena kamu punya sesuatu untuk ditanyakan. Mengapa bertele-tele? Bersikaplah terus terang saja. Xiaoyan menyipitkan matanya dan berkata dengan nada datar. Haha, sepertinya kamu benar-benar orang yang terus terang. Karena kamu telah mengatakannya. Aku tidak akan bertele-tele. Pemuda itu mengangkat pandangannya dan menatap Xiaoyan dengan senyum main-main. Dia menatap mata Xiaoyan dan kemudian terus berkata, aku bisa memberikan peta di tanganku, tetapi kau harus membawaku menemui Xiaoyan. Saat suaranya terdengar, ekspresi di wajah Xiaoyan langsung membeku. Bab 414. Ketika pemuda itu melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, dia sudah menyadari seringai di mata Xiaoyan ketika dia melihat pemuda yang tampak malang itu. Karena hal inilah dia menjadi penasaran dengan Xiaoyan. Ketika dia mendengar berita tentang 50.000 koin roh dan Xiaoyan yang terluka parah, hatinya langsung bingung. Dia kemudian memikirkan senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan yang berjubah hitam di depannya dan segera mendapat ide di dalam hatinya. Meskipun informasi pemuda yang tampak malang itu mungkin tidak benar, tetapi jika Xiaoyan benar-benar berada di pegunungan Silin, dan petanya secara kebetulan mengarah ke Xiaoyan, dan pemuda berjubah hitam di depannya kebetulan mencari Xiaoyan, maka jika dia menyatukan semua informasi ini, peta ini akan menjadi nyata. Tidak peduli apapun, dia sudah yakin bahwa pemuda berjubah hitam di depannya memiliki hubungan dekat dengan pria bernama Xiaoyan. Selama dia bisa menahannya di sini, dia pasti bisa menemukan Xiaoyan. Untuk saat ini, dia hanya bisa menjadi tombak di tangannya. Haha, kamu pasti bercanda. Jangan bilang kamu percaya bahwa peta ini nyata hanya karena kalimat dari orang di luar. Setelah beberapa napas, Xiaoyan, yang telah pulih dari keterkejutannya, tidak bisa menahan senyum pada pemuda di depannya. Dia tidak mau repot-repot menyentuh peta di depannya lagi. Alasan mengapa Xiaoyan mengatakan bahwa dia akan membelinya sebelumnya hanya untuk bermain-main dengan pemuda yang tampak malang itu. Siapa yang menyuruhnya menggunakan namanya untuk menggelapkan uang di mana-mana? Namun, melihat situasi saat ini, sepertinya pemuda di depannya telah mempercayai omong kosong pria itu dan mengira peta itu nyata. Teman, kamu melebih-lebihkan. Sekarang Xiaoyan adalah tokoh nomor 1 di seluruh wilayah barat. Siapa yang tidak ingin menemukannya? Meskipun aku juga skeptis tentang informasi ini. Bukankah ada pepatah yang mengatakan lebih baik mempercayainya daripada tidak? Aku ingin melihat apakah Xiaoyan ini benar-benar bersembunyi di suatu tempat di pegunungan Silin. Mendengar ini, pria berjubah brokat itu tersenyum tipis. Telapak tangannya melambai lembut di udara di depannya. Dan peta di depan Xiaoyan juga terbuka untuk pria yang membelakangi Xiaoyan. Xiaoyan tidak dapat melihat isi peta itu. Selain itu, pemuda itu sengaja menghalanginya. Jadi bahkan penyelidikan energi spiritual Xiaoyan terhalang di luar. Tentu saja, Xiaoyan tidak peduli dengan peta di depannya, terlepas dari apakah dia melihatnya atau tidak. Pada akhirnya itu hanyalah tipuan dan tidak akan berguna. Kalau begitu, kamu bisa menggunakan peta ini untuk menemukan Xiaoyan. Kenapa kamu butuh bantuanku untuk menemukannya? Dengan peta di tangan, daripada mencari orang asing sepertiku, kenapa kamu tidak membiarkan dua orang di sampingmu melakukannya? Aku yakin dengan mereka di sekitar, masalah ini akan jauh lebih mudah. Tapi hari ini, aku ingin kamu memimpin jalan untukku. Dengan teriakan pelan, pemuda di depan Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bahu Xiaoyan. Doki hijau dengan cepat berputar di sekitar telapak tangan pemuda itu. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Xiaoyan dan mencengkeram bahunya dengan kuat. Karena aku tidak mau. Mengapa kamu harus memaksaku? Kamu dan aku adalah orang asing. Tetapi kamu membuat keributan besar. Kamu benar-benar sedikit sombong menghadapi bahaya yang datang. Wajah Xiaoyan sama sekali tidak takut. Dia mendengus dingin dan jatuh ke belakang. Ujung kakinya dengan ringan menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi daun dan dengan cepat mundur keluar dari pavilion penembus langit. Ketika dia melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya adalah seorang ahli setengah kaisar, dan bahwa kekuatan Xiaoyan tidak lebih lemah darinya sendiri, perasaan terkejut segera muncul di hati pemuda itu. Namun, setelah ini, dia bahkan lebih yakin bahwa pemuda berjubah hitam di hadapannya sama sekali bukan orang biasa. Dengan dia, mungkin dia benar-benar dapat menemukan Xiaoyan.
Kamu ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Wilayahku bukanlah tempat di mana kalian bisa datang dan pergi sesuka hati. Tetua kelabu dan tetua putih. Hentikan dia, pemuda itu berteriak. Kedua tetua berjubah abu-abu itu segera bergerak serempak. Dalam sekejap mata, terdengar suara bang yang keras. Pintu pavilion penembus langit telah tertutup rapat. Di belakang Xiaoyan, dua tetua berjubah abu-abu muncul entah dari mana. Mereka melambaikan tangan mereka serempak dan membanting dengan keras ke arah generasi muda Xiaoyan. Teman muda ini, tuan muda kami telah mengundang Anda dengan tulus. Mengapa Anda menolak bersulang? Pada saat yang sama, ketika mereka menyerang, salah satu tetua berjubah abu-abu berbicara dengan suara yang dalam kepada Xiaoyan. Ketika yang terakhir mendengar ini, dia sekali lagi tertawa dingin. Nada suaranya dipenuhi dengan ejekan saat dia berkata, "Mengapa? Apakah ini cara Anda mengundang orang? Berhentilah berbicara omong kosong dengannya, karena dia tidak mau tinggal. Kami akan menahannya dengan paksa di sini. Pada saat itu, dia akhirnya akan tenang dan mendengarkan perintah kami." Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika tetua berjubah abu-abu lainnya tiba-tiba berbicara. Nada suaranya tidak diragukan lagi jauh lebih dingin daripada yang sebelumnya. "Ah, tidak heran ada generasi muda yang kasar dan tidak masuk akal. Dengan karakter Anda, saya khawatir Anda tidak akan dapat mengajarkan sesuatu yang baik." Xiaoyan sekali lagi tertawa dingin. Tepat ketika serangan dari depan dan belakang akan tiba, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berputar. Dia menggunakan sudut yang sangat aneh dan dengan sempurna menghindari serangan dari pemuda itu dan dua tetua berjubah abu-abu di belakangnya, berdiri di tengah aula pavilion penembus langit. Tatapan Xiaoyan masih dingin saat dia melihat ketiga orang di depannya. Matanya dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Bocah, aku yang tua menyarankanmu untuk patuh tetap tinggal di belakang. Kamu hanya bisa pergi setelah tuan muda kami memastikan hasil dari masalah ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami berdua karena tidak kenal ampun. Konfirmasi hasilnya. Konfirmasi hasil apa? Apakah Xiaoyan ada di pegunungan ini? Sungguh menggelikan. Pegunungan ini membentang puluhan ribu mil. Bahkan seorang Dodi elit akan kesulitan melintasinya. Apakah Anda pikir Anda dapat menemukan seseorang di pegunungan ini hanya dengan Anda berdua? Mendengar kata-kata tetua berjubah abu-abu itu, Xiaoyan mencibir. Ekspresi di wajahnya menjadi lebih dingin. Sepertinya Anda tidak mau bekerja sama. Sudut mulut Xiaoyan mengandung senyum dingin, tetapi dia tidak menjawab. Bocah. Sampai sekarang, belum ada satu orang pun yang tidak dapat ditangkap oleh tuan muda kita. Bahkan jika Anda juga seorang kaisar setengah bela diri, Anda bisa melupakannya. Oh, benarkah? Kalau begitu, biarkan aku menjadi orang pertama. Anda sedang mencari kematian. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu segera menyerang Xiaoyan setelah teriakan itu terdengar. Doki tersebar dari tangan mereka dan energi yang menakutkan menyapu bagian dalam pavilion penembus langit, menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berubah berulang kali. Seorang kaisar setengah bela diri bintang 8 benar-benar menakutkan. Menghadapi seorang kaisar setengah bela diri bintang 4 dengan kekuatan seperti ini hanyalah bentuk penindasan. Pada saat ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan dengan tatapan kasihan. Dari semua orang yang dapat diprovokasinya, dia hanya harus memprovokasi orang ini. Kali ini, kemungkinan besar dia tidak akan dapat lolos dari kematian. Seketika, desahan lembut terdengar di tanah terbuka. Semua orang merasa bahwa kecerobohan Xiaoyan tidak sepadan. Membuang nyawanya hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Ini adalah tindakan yang sama sekali tidak bijaksana. Namun, pada saat berikutnya, tepat ketika semua orang yang hadir berpikir bahwa Xiaoyan akan mati di bawah serangan gabungan dari dua tetua berjubah abu-abu, Xiaoyan tertawa dingin. Ketika serangan dari dua kaisar setengah bela diri bintang 8 tiba, dia dengan cepat mengambil setengah langkah mundur. Kekuatan spiritualnya dengan cepat melonjak dan segel di tangannya berubah. Setelah itu, dia membuka mulutnya. Segera, gemuruh seperti guntur yang ganas bergema di seluruh pavilion penembus langit. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Kemarahan ilahi mata air kuning mengintimidasi jiwa. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan di tahap konsolidasi, kekuatannya bahkan lebih menakutkan hingga ekstrem. Dengan teriakan, jiwa dari dua kaisar setengah bela diri bintang 8 itu langsung terluka. Sedemikian rupa sehingga tubuh mereka benar-benar terhenti sejenak saat mereka menyerang ke depan. Menjadi linglung dalam pertempuran adalah tabu besar bagi para kultivator. Dalam pertempuran tingkat ini, hanya dibutuhkan sekejap untuk menentukan hasil pertempuran. Memanfaatkan linglungnya keduanya, kaki Xiaoyan dengan keras menghentakkan kaki ke tanah. Kekuatan yang sangat besar menyebar dari telapak kakinya.
Tubuh Xiaoyan telah tiba di antara kedua lelaki tua itu. Sebuah pukulan dan tendangan ditembakkan dengan keras dan dengan kejam mendarat di wajah kedua tetua berjubah abu-abu itu. Seketika, wajah kedua tetua berjubah abu-abu itu berubah. Ekspresi orang-orang lain yang hadir juga berubah. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bersambung ke bab selanjutnya.